Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ikvina Diokonita. Saya dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel dan diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan I-fosforilasi oksidatif. Kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut juga dengan istilah adenotrifosfat. Setelah itu, asam pirufat diproses untuk memasuki tahap siklus Krebs. Ada 8 tahap siklus Krebs. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahap kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalusuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Tahap keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahap kelima, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahap keenam, pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C-C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Tahap ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dihidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahapan ini juga berupa NADH. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Sekian penjelasan tahapan siklus Krebs dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.